Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeb Mulyadi, SPDI. Saya adalah Guru Akidah Akhlak di MES Sindang Sari 1, Kabupaten Bandung Barat, sekaligus mahasiswa PPG Dajab kategori 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Lok Semawe. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 bulan 5 tahun 2025. Saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, luar biasa ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, apabila badan kalian sehat, maka kita bisa menimpa ilmu di sekolah dengan lancar. Dan kita harus bersyukur kepada Allah karena hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Masih semangat? Masih. Nah, tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Semangat. Menyanyikan lagu bersyukur. 1, 2, 3. Bila kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menerimanya. Namun siapa yang syukur, Allah akan mengadanya di dunia dan di akhirat sana. Nah, itu kita tepuk syukur ya, makanya dan kita itu harus bersyukur kepada Allah. Apabila orang yang tidak bersyukur, itu Allah tidak akan menambah nikmatnya. Tapi apabila orang yang bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa dulu. Untuk pemimpin doa, dipersilahkan kepada De Rapa. Siap. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul adzim. Nah, alhamdulillah kita di pagi hari ini sudah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tadi berdoa, itu doa untuk apa? Doa untuk menuntut ilmu supaya kita hari ini sedang menuntut ilmu ada dalam kelancaran. Apakah teman kalian hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kemana? Izin. Yang satu lagi kemana? Sakit. Oh, sakit. Nah, apabila teman kita yang tidak masuk hari ini apabila sakit,
Semoga Allah cepat menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh teman kalian. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Nah, apabila teman kalian yang hari ini tidak masuk ikut oleh orang tuanya, ada hal yang penting menurut teman kalian. Nah, semoga teman kalian diselamatkan ada dalam perjalanannya. Pada hari ini Bapak akan membawakan pelajaran akidah akhlak tentang kalimat thayyibah, basmalah, dan alhamdulillah. Nah, yuk belajar kalimat baik-baik dalam Islam. Nah, sekarang Bapak akan membawakan pelajaran kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Nah, apa arti dari Bismillahirrahmanirrahim itu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba diajukan tangannya yang hafal. Siapa? Arti dari Bismillah. Coba. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagus. Ada lagi? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagus. Ada lagi? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah. Sekarang selanjutnya apa arti dari alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kalau dibaca alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Kalau dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Coba mau tanya lagi. Apa arti dari alhamdulillah? Coba siapa? Segala puji bagi Allah. Ya, bagus. Terus? Nah, dari sini ada? Segala puji bagi Allah. Terus? Nah, segala puji bagi Allah. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Agar bagaimana kita bersyukur kepada Allah itu? Coba. Apa? Untuk menambah nikmatnya. Boleh. Ada lagi? Kita bersyukur untuk apa kepada Allah? Coba. Coba siapa di sini? Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Mengapa? Ya, boleh. Nah, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya, hanya Allah lah yang patut kita syukuri. Apabila kita menambah nikmat, bersyukur kepada Allah. Tidak ada satupun yang kita syukuri, hanya Allah. Kapan saja mengucapkan kalimat basmalah itu? Pada waktu mau bagaimana mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu? Coba. Bagus. Ada lagi? Ketika mau melakukan hal-hal baik. Terus? Ketika mau makan. Boleh. Ada lagi? Ketika mau belajar. Banyak lagi ya. Banyak. Ketika mau berangkat kerja. Apabila mau melakukan perbuatan yang baik. Itu harus diawali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya. Pada waktu kapan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin? Pada waktu sesudah apa? Pada waktu bagaimana? Coba. Pada waktu selesai belajar. Boleh. Ada lagi? Sudah makan. Boleh. Ada lagi? Coba. Ketika kita pergi, sudah sampai ke tempat tujuan, nah mengucapkan Alhamdulillah karena sudah diselamatkan di perjalanannya. Nah, setelah mempelajari pelajaran ini, kalian harus bisa menjelaskan apa arti dari Bismillahirrahmanirrahim itu artinya ya. Coba sekali lagi. Arti dari Bismillah itu apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya apa arti dari Alhamdulillah itu? Segala puji bagi Allah.
Segala puji bagi Allah. Kalau dibaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, pada hari ini Bapak membawakan pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Judulnya Kekuatan, Bismillah, dan Alhamdulillah. Bapak akan memutarkan sebuah video. Kalian simak dan resapi baik-baik detik demi detik video yang akan Bapak tayangkan. Kekuatan Bismillah dan Alhamdulillah. Di sebuah desa tinggal seorang anak laki-laki bernama Rasha. Setiap kali Rasha ingin memulai sesuatu seperti belajar, bermain, atau membantu orang tua, ia selalu mengucapkan Bismillah, yang berarti dengan nama Allah. Ia tahu bahwa dengan mengucapkan Bismillah, ia memohon berkah dan perlindungan dari Allah. Suatu hari, Rasha membantu ayahnya memperbaiki sepeda. Sebelum mereka mulai bekerja, Rasha berkata, Bismillah ayah, dan mereka mulai memperbaiki sepeda dengan hati yang tenang. Setelah selesai memperbaiki sepeda, mereka duduk bersama untuk beristirahat. Ayahnya mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Rasha juga ikut mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur karena sepeda itu bisa digunakan kembali. Ayahnya tersenyum dan berkata, Rasha, dengan mengucapkan Bismillah dan Alhamdulillah, kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dan mendapatkan berkah dari. Sejak itu, Rasha selalu mengucapkan Bismillah sebelum memulai apapun, dan Alhamdulillah setelah selesai. Dia merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah. Teman-temannya juga ikut belajar dari Rasha, sehingga mereka semua menjadi lebih bersyukur dan bahagia. Nah, tadi menayangkan sebuah video, yaitu kekuatan Bismillah dan Alhamdulillah. Siapa anak yang ada di dalam video tadi namanya? Rasha. Nah, Rasha dengan siapa? Dengan ayahnya. Setiap Rasha akan melakukan sesuatu itu didahului dua dengan mengucap Bismillah. Contohnya tadi Rasha akan membantu ayahnya memperbaiki apa? Sepeda. Memperbaiki sepeda. Mengucapkan dulu kalimat thayyibah, basmalah. Dan selesai melakukan pekerjaan juga Rasha mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya apa lagi? Tadi coba menyimak video tadi. Ada lagi yang ingat tayangan video tadi? Selain memperbaiki sepeda, Rasha mengucapkan dulu kalimat Bismillah dan Alhamdulillah. Nah, apa itu kalimat thayyibah? Nah, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik dan penuh makna yang diajarkan dalam Islam. Membacanya mendatangkan pahala dan kebaikan. Nah, kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah itu apabila kita dibaca dengan rutin setiap hari siang dan malam, akan mendatangkan pahala dari Allah dan kebaikan. Kalimat pertama basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Basmalah dibaca saat akan memulai sesuatu seperti makan, belajar, dan seperti tadi rasanya akan membantu ayahnya memperbaiki sepeda, itu diawali dengan mengucapkan Bismillah. Mau makan, mau belajar, dan mau bekerja, itu selalu diucapkan dulu basmalah. Nah, harus dicontoh setiap hari oleh kita. Saat mau makan, membaca Bismillah itu Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 lanjut dengan makan ya. Nah, mau masuk kelas, mengucapkan bismillah dan semoga semangat belajar kita. Nah, kita umpama pagi-pagi datang ke sekolah, mau masuk ke dalam kelas, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim supaya belajar kita lebih semangat, dijauhkan dari syaitan ya dengan membaca bismillah itu. Dan selanjutnya apabila kalian mau bermain apa? Mau naik sepeda dengan membaca bismillahirrahmanirrahim dengan hati-hati supaya naik sepeda kalian diselamatkan ya. Kalimat kedua yaitu alhamdulillah. Coba lihat. Apa artinya? Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Setiap kita memuji hanya kepada Allah. Nah, bacaan kalimat alhamdulillah dibaca kita apabila mendapat kesenangan. Nah, dibaca ketika kita merasa senang. Senang bagaimana? Kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita senang itu sesudah bagaimana? Coba. Contohnya, kita mendapat bingkisan dari orang lain, harus mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua apalagi? Contohnya kita mengucapkan alhamdulillah sesudah bagaimana? Sesudah sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya apa? Kalau di sekolah, apabila sesudah belajar, apabila kalian mendapat ranking yang baik, harus mengucapkan alhamdulillah. Nah, doa dibaca ketika kita merasa senang, bersyukur, harus mengucapkan alhamdulillah atau setelah selesai melakukan sesuatu. Selanjutnya contoh penggunaan alhamdulillah. Coba lihat. Sudah makan? Alhamdulillah ya Allah. Perut saya menjadi kenyang. Harus mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya dapat nilai bagus. Umpama kalian di sekolah ada ulangan. Ya, nilai kamu bagus. Mengucapkan alhamdulillah. Dan selanjutnya sembuh dari sakit. Contohnya apabila kalian sakit, apabila umpama keluarga kita sakit, ayah atau ibu sakit, sembuh lagi, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah ya. Nah, ayo kita latihan. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD ini. Kerjakan di dalam kelompok kalian ya. Silakan dikelompokkan. Kelompok yang mana yang sudah dibentuk ya. Ya. Ya, dikerjakan bersama-sama nanti ke depan. Perwakilan dari satu kelompok, satu orang atau dua orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan dikerjakan LKPD ya, lembar kerja presentasi. Judul mengamalkan kalimat basmalah dan alhamdulillah. Isilah lembar kerja ini dengan jujur dan cermat ya Islah. Simakan cerita yang ada di dalam video atau simakan apa arti dari basmalah, apa arti dari alhamdulillah. Silakan Tandi. Yang Maha Pengasih.
Ya, nanti apabila ada yang sudah selesai, silakan diacungkan tangannya dari kelompok mana yang sudah selesai di depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tuliskan 3 hal yang kamu syukurinya. Lain Iya. ameh seperti sehat walafiat. Contohnya. Iya, boleh. Sembuh dari penyakit, boleh itu. Bersyukur sehat dari penyakit. Bersyukur apabila kalian mendapat ranking 1, itu bersyukur. Itu yang patut disyukuri, itu banyak. Apabila mendapat hadiah dari orang lain, mendapat hadiah dari sekolah, yang patut disyukuri itu seperti itu. Kelompoknya ditulis ya, ada kelompok 1, kelompok 2, ada kelompok 3, pakai nama kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti apabila ada yang sudah selesai, kalian ke depan ya, mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Mau 2 orang, mau semuanya boleh. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, perwakilan dari satu kelompok atau mau semuanya ke depan untuk boleh semuanya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan sini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka jawab. Perkenalkan, nama saya Zahra Amir Rahman. Saya Sakila Gita Azhara. Saya Rehani Azhara Rusmana. Saya Mutiara Maulida Ruslan. Apa arti bismillah? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Tulislah 3 aktivitas yang kamu mulai dengan bismillah. A. Ketika mau sholat. B. Ketika mau makan. C. Ketika mau tidur. Tulislah 3 hal yang kamu syukuri hari ini. A. Sehat walafiat. B. Sembuh dari penyakit. C. Nilai tinggi. Tulislah cerita singkat tentang pengalamanmu bersyukur kepada Allah mendapat hadiah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 2 dulu. Mau langsung kelompok 3 boleh. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 3, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Zahra Amir Lestari. Nama saya Dipa Anjani. Nama saya Apa arti bismillah? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Tuliskan 3 aktivitas yang kamu mulai dengan bismillah. Ketika mau makan, ketika mau mengaji, ketika mau tidur. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Ketika mendapatkan nilai bagus, ketika mendapatkan bingkisan, ketika sampai tujuan. Tuliskan cerita singkat tentang pengalamanmu bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nilai bagus, maka kita harus bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok kedua yang tadi belum selesai. Selanjutnya depan. Apa arti Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Apa arti Alhamdulillah segala puji bagi Allah? Tulislah 3 aktivitas yang kamu mulai dengan Bismillah. Mau makan, mau tidur, mau belajar. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Sehat, bahagia, mendapatkan nilai 1 di sekolah. Tuliskan cerita singkat tentang pengalaman bersyukur kepada Allah. Bisa berangkat ke sekolah dengan keadaan sehat. Nah, silakan duduk kembali ya. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, kesimpulannya, basmalah dibaca saat memulai suatu kegiatan. Nah, banyak ya kegiatan sehari-hari. Kegiatan kalian itu apa contohnya? Coba dijawab. Contohnya apa kegiatan kalian? Kegiatan kalian itu belajar ya. Mau belajar, mengucapkan Bismillah. Nah, kalimat Alhamdulillah dibaca saat bersyukur mengakhiri suatu kegiatan. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu apabila mendapat kebahagiaan. Itu namanya bersyukur. Harus mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Mengucapkan Alhamdulillah. Dan selanjutnya, dua-duanya membawa kebaikan dan pahala. Nah, apabila kita membaca kalimat basmalah dalam kehidupan sehari-hari dan membaca Alhamdulillah itu, kedua-duanya mendapat kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harus dibiasakan sejak dini ya. Sejak sekarang, sejak kecil itu membiasakan apabila mau melakukan pekerjaan yang baik, sebaiknya mengucapkan dulu kalimat basmalah. Dan apabila kita selesai mengerjakan sesuatu, dan apabila kita mendapat ya bingkisan dari orang lain, nah harus mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Nah, sekarang dikumpulkan dulu LKPD-nya. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu kalimat basmalah dan hamdalah. Semoga kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu mengucapkan kalimat basmalah dan hamdalah. Nah, kalau selesai belajar, kita itu mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apabila selesai melakukan pekerjaan yang baik dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah pelajaran dari Bapak pada hari ini. Nah, sebelum pulang kita mengucapkan doa dulu bersama-sama. Nah, nanti kalian sudah pulang dari sekolah, ya jaga kesehatan, jaga keselamatan, ya supaya besok bisa kembali ke sekolah dengan sehat dan lancar. Kita untuk memimpin doa sebelum pulang dipersilahkan kepada Sakila untuk membacakan surat Al-Fatihah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Heeh. Dipa balik ke mana?